Hai teman-teman, saya mewakili kelompok 5 menjelaskan materi kelompok kami. Perkembangan remaja. Sebelum kita masuk dalam perkembangan remaja, kita harus tahu apa itu remaja. Remaja merupakan tahap seorang yang berada di antara fase anak dan dewasa. Hal ini ditandai dengan perubahan fisik, perilaku, kognitif, biologis, dan emosional. Ada 3 macam perkembangan remaja. Yang pertama itu perkembangan moral. Perkembangan moral meliputi perkembangan seorang individu dimulai pada masa anak-anak awal, namun akan membentuk sebagai kepribadian pada masa remaja. Pada perkembangan ini, remaja menggunakan pertimbangannya sendiri untuk menilai peraturan dan tidak lagi menggunakan peraturan hanya untuk menghindari hukuman seperti pada masa anak-anak. Pada perkembangan ini juga remaja berbeda dengan anak-anak pada tahap usia sebelumnya dalam hal penerimaan keputusan. Pada anak tahap usia sebelum, remaja hanya dapat menerima sudut pandang orang dewasa, sedangkan seorang remaja harus mengganti seperangkat moral dan nilai mereka sendiri untuk memperoleh otoritas dari orang dewasa. Kita masuk dalam perkembangan yang kedua, yaitu perkembangan spiritual. Pada perkembangan spiritual, remaja atau individu dewasa muda mencapai tahap sintetik sampai konvensional perkembangan spiritual. Saat menghadapi berbagai kelompok di masyarakat, remaja terpapar dengan berbagai jenis pendapat, keyakinan, dan perilaku terkait masalah agama. Kita masuk dalam masalah kesehatan pada remaja dan peran perawat komunitas dalam mengatasi masalah. Perubahan psikologis yang terjadi pada masa remaja meliputi intelektual, kehidupan emosi, dan kehidupan sosial. WHO mengidentifikasikan remaja sebagai perkembangan dari saat timbulnya tanda seks sekunder hingga tercapai maturasi seksual dan reproduksi. Ada beberapa masalah yang timbul. Yang pertama itu merokok, kemudian yang kedua kehamilan remaja, yang ketiga itu penyakit menular seksual, yang keempat itu penyalahgunaan zat. Kita masuk dalam tingkat pencegahan. Yang pertama itu pencegahan primer. Pencegahan primer adalah pencegahan sebelum sakit atau difungsi dan diaplikasikan ke populasi sehat pada umumnya, mencakup pada kegiatan kesehatan secara umum dan perlindungan khusus terhadap suatu penyakit, misalnya kegiatan penyuluhan gizi, imunisasi, stimulasi, dan bimbingan dini dalam kesehatan keluarga. Kemudian yang kedua, pencegahan sekunder. Pencegahan sekunder adalah kegiatan yang dilakukan pada saat terjadinya perubahan derajat kesehatan masyarakat dan ditemukannya masalah kesehatan. Pencegahan sekunder ini menekan pada diagnosis dini dan intervensi yang tepat untuk menghambat proses penyakit atau kelainan sehingga memperpendek waktu sakit dan tingkat keparahan, misalnya mengkaji dan memberi intervensi segera terhadap tumbuh kembang anak usia bayi sampai balita. Kemudian yang ketiga, pencegahan tersier. Pencegahan tersier adalah kegiatan yang menekan pada pengambilan individu pada tingkat fungsinya secara optimal dari ketidakmampuan keluarga. Pencegahan ini dimulai ketika terjadinya kecacatan atau ketidakmampuan yang